Apa gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas, tidak memiliki disiplin? Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Gimana Malaysia bisa ngalahin kita dan Jepang? Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, apa kabar kalian hari ini? Terlalu cepat ya, semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya ya. Lagi-lagi guys, ada narasi baru lagi nih dari konten kreator yang sama itu loh. Aduh, aku sampai geleng-geleng kepala deh. Kali ini dia bawa klaim-klaim yang makin heboh, angkanya besar-besar, seolah-olah Indonesia ini kalah telak di segala hal dibanding negara tetangga. Jadi langsung aja ya, nanti aku tampilkan cuplikan omongan dia sebentar, terus langsung aku jawab satu persatu pakai fakta yang benar, supaya kita nggak tertipu. Yuk simak sampai habis ya. Soal gaji IT di KL lebih besar dari Tokyo. Gimana Malaysia bisa ngalahin kita dan Jepang? Direktur IT di Kuala Lumpur gajinya lebih besar daripada di Tokyo. Kenapa kita bahkan nggak disebut? Waduh, ini yang aku bilang. Sering ambil kasus istimewa terus dibilang sebagai kenyataan umumnya. Teman-teman, angka itu baru berlaku buat posisi paling senior atau tenaga ahli asing yang diundang khusus oleh perusahaan multinasional besar. Ya, kalau kita bicara rata-rata gaji pekerja IT biasa, data Bank Dunia dan survei industri menunjukkan angka di Jepang tetap 2-3 kali lipat lebih tinggi gajinya. Belum lagi dia sama sekali nggak menyebutkan biaya hidup, sewa rumah, makan, transportasi, pajak di Tokyo itu jauh lebih mahal dibandingkan Kuala Lumpur. Jadi kalau dibandingkan bersih, setelah dikurangi biaya hidup pun belum tentu lebih besar. Membandingkan begitu itu nggak adil. Namanya memilih data yang cuma menguntungkan satu sisi saja. Soal universitas 8 kali lebih banyak dari Tiongkok. Kita bahkan nggak disebut. Kita punya terlalu banyak universitas yang lemah dan gelar yang terlalu umum. Kita punya 8 kali lebih banyak universitas per orang dibanding Cina. Tapi yang aneh, kita tetap menghasilin lebih sedikit lulusan per orang dibanding Cina, Belanda, Amerika, atau Malaysia. Wait, what? Kita punya lebih banyak kampus dari mereka, tapi lulusan kita lebih sedikit. Masalah kita bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Ini trik hitungan yang sangat licik loh, teman-teman. Memang benar kalau dihitung jumlah satuan lembaga pendidikan, kita memang banyak. Tapi ukuran beda jauh banget. Satu kampus besar di Tiongkok itu ya bisa menampung puluhan ribu sampai ratusan ribu mahasiswa sekaligus. Sedangkan di Indonesia banyak kampus terutama yang baru berdiri itu ukurannya kecil, isinya cuma ratusan sampai 1.000 mahasiswa saja. Jadi banyaknya jumlah kampus itu nggak sama dengan banyaknya akses atau kualitas pendidikan. Kalau dihitung kapasitas total mahasiswa yang bisa ditampung per penduduk, Indonesia masih di bawah Tiongkok. Jangan tertipu hitungan permukaan aja ya. Kemudian soal 11% punya gelar dan 96% kampus cetak kertas. Dan ini fakta yang orang nggak mau dengar. Cuma 11% orang Indonesia yang punya gelar. Kita nggak bangun sistem pendidikan, kita bangun pabrik ijazah dengan 96% kampus swasta. Kita produksi kertas, bukan talenta. 2 poin ini saya rasa paling nggak adil dan berlebihan banget. Pertama, angka 11% itu adalah persentase lulusan perguruan tinggi dari seluruh penduduk usia kerja. Itu hal yang sangat wajar buat negara berpenduduk besar seperti kita yang sedang gencar mengejar akses pendidikan tinggi. Bukan berarti kita buruk, tapi kita sedang dalam proses memperbaiki dan menambah kesempatan buat semua anak bangsa. Kedua, bilang 96% kampus swasta cuma cetak kertas. Astaga, astagfirullahaladzim. Ini terlalu menyamaratakan. Banyak kampus swasta di Indonesia yang terakreditasi unggul. Lulusannya dicari perusahaan besar dalam dan luar negeri, bahkan sering juara di kancah internasional. Mengatakan semuanya buruk begitu, itu menunjukkan dia tidak tahu kondisi pendidikan kita yang sebenarnya. Banyak anak kita berjuang keras belajar di sana loh. Soal persentase lulusan STEM. Malaysia lihat masalah yang sama. Mereka pangkas kampus swasta dari 616 jadi 384. Hari ini 40% lulusan Malaysia di bidang STEM. Indonesia 60% lulusan kita di bidang sosial dan bisnis untuk pekerjaan yang bahkan gak ada. Sekilas angka persentase ini memang benar kalau dilihat sekilas ya. Tapi dia lupa satu hal paling penting nih. Penduduk Indonesia itu kan 3 kali lipat dari Malaysia.
Jadi meskipun persentase STEM kita lebih kecil, jumlah total lulusan STEM Indonesia itu jauh lebih banyak daripada mereka. Ya, kita punya jutaan insinyur, dokter, ilmuwan, dan ahli teknologi yang tersebar di seluruh dunia. Dan jangan lupa ya teman-teman, sekarang pemerintah kita itu sedang gencar banget mengubah kurikulum, membangun politeknik baru, dan mendorong anak muda untuk masuk ke bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Kita sedang berubah, kemajuan itu nggak bisa dinilai cuma dari satu angka persentase lama saja. Ya. Nah, ini dia poin yang paling banyak menyindir dan merendahkan kita. Bahkan kita ngomong besar soal Katanya, baterai EV, hilirisasi, dan masa depan industri. Tapi kita butuh kemampuan teknologi tinggi, bukan cuma tenaga kerja murah buat gali tanah. Dan hasilnya kelihatan. Sekarang Malaysia dapat investasi pabrik chip dan data center. Lulusan vokasi mereka 99% dapat kerja. Kalau kita nggak perbaikin ini, kita nggak akan jadi pabrik masa depan. Kita cuma akan jadi yang gali tanah buat negara lain yang benar-benar jadi pabrik masa depan. Katanya Indonesia cuma ngomong besar, cuma mau gali tanah, sedangkan Malaysia sudah dapat pabrik chip dan lulusan vokasi mereka 99% langsung kerja. Sorry. Sayang sekali, ini lagi-lagi narasi yang dipilih-pilih dan memutarbalikkan fakta. Pertama, jangan bilang kita cuma ngomong besar. Indonesia sudah buktikan lewat langkah nyata, yaitu kita jadi negara pertama di Asia Tenggara yang bangun pabrik pengolahan baterai kendaraan listrik hulu ke hilir. Dari bahan mentah sampai jadi sel baterai siap pakai. Kemudian, investasi teknologi hilirisasi Indonesia sudah masuk puluhan miliar US dollar. Oke? Bahkan diakui dunia sebagai langkah yang berani. Nona, kita juga sedang bangun ekosistem chip dan pusat data kerjasama dengan perusahaan teknologi dunia. Dan ini butuh waktu, tidak bisa selesai dalam waktu semalam doang. Cinta, capek gua. Kedua, soal lulusan vokasi 99% langsung kerja. Angka itu terlalu sempurna untuk jadi kenyataan, Nona. Ya, banyak data independen menunjukkan angkanya itu tidak setinggi itu, ya. Dan juga tidak semua lulusan Malaysia itu langsung dapat pekerjaan sesuai keahlian. Ya, sedangkan di Indonesia program vokasi kita sedang dipercepat. Kita bangun ribuan SMK baru, gandeng ribuan perusahaan buat magang dan penyerapan lulusan. Dan angka serapan kerja kita terus naik setiap tahunnya. Memang belum sempurna, tapi Indonesia bergerak cepat. Woi. Ketiga, bilang Indonesia cuma bakal jadi penggali tanah, itu pandangan yang kuno dan tidak tahu apa yang Indonesia kerjakan. Justru Indonesia yang memulai langkah hilirisasi di kawasan ini. Dulu, bahan mentah kita dijual murah ke luar negeri tuh. Sekarang kita olah sendiri di dalam negeri buat nilai tambah yang besar. Kalau ini cuma gali tanah, mana mungkin kita bisa bangun pabrik baterai dan teknologi tinggi sendiri. Lu mikir aja lah, mikir sendiri aja lah, ya. Kita senang Malaysia dapat investasi chip. Itu hal yang bagus buat kita semua. Tapi jangan jadikan itu alasan buat menyindir, meremehkan langkah Indonesia yang juga sedang berjalan besar. Ya, setiap negara punya waktu dan tantangannya masing-masing. Kita tidak perlu saling menjatuhkan, lebih baik saling belajar supaya sama-sama maju. Apa untungnya buat kamu? Kamu dibayar George Soros ya? Aduh, whatever lah. Oke, capek. Intinya ya teman-teman, kita menghargai kemajuan negara tetangga itu boleh. Itu patut kita pelajari. Tapi kita pakai kemajuan itu dengan cara memutarbalikkan fakta, merendahkan orang lain, dan menanam rasa rendah diri ke kita semua. Mari kita kenali kekurangan kita supaya bisa diperbaiki. Kenali kelebihan kita supaya makin kita banggakan. Jangan mau dibodohi narasi yang gak utuh ya. Oke, sekian dulu jawaban saya buat dia kali ini. Kalau ada narasi lain yang bikin bingung, kasih tahu saya aja ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman yang lain supaya sama-sama tahu faktanya. Terima kasih sudah setia mengikuti konten-konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
Kemerdekaan Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.